Haleluya. Saat ini kita bertemu lagi saudaraku dalam kasih Tuhan. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih kami akan dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar firman dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Dia buka jalan. Tahukah saudara, situasi saat ini, saudaraku, situasi yang sangat membingungkan. Situasi yang sangat stres, saudara, tidak bisa beribadah, tidak bisa leluasa memuji Tuhan, gereja-gereja tertutup, ibadah-ibadah tertutup, banyak di rumah aja. Bukan hanya itu saja saudaraku, mata pencarian juga banyak yang tertutup. Pasar-pasar tertutup, jalan-jalan ditutup, dan situasi-situasi yang membingungkan saudara-saudaraku. Dan semua orang bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Nah, saat ini kita dengar firman Tuhan hampir sama dengan keadaan bangsa Israel. Kenapa saya katakan hampir sama, saudara? Karena pada saat itu ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir, mereka berpikir semua akan seperti jalan tol, semua akan aman-aman saja. Tetapi ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka harus menghadapi suatu kenyataan yang begitu pahit. Apa itu? Hampir sama dengan kita. Mereka menghadapi jalan yang tertutup. Bayangkan, di belakang mereka, orang Mesir, Raja Firaun, sudah menyusun strategi, sudah menggerakkan semua tentara mereka untuk mengejar bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, untuk menghabisi bangsa itu. Nah, banyak bangsa Israel, keadaannya pada saat itu mereka berteriak-teriak kepada Musa supaya mereka kembali ke Mesir saja daripada mereka mati konyol, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada satu jalan, saudara, yang harus mereka lalui, yaitu melalui Laut Teberau. Laut Teberau yang begitu luas itu, saudaraku. Laut Teberau, tidak ada kapal di sana. Mereka harus berpikir panjang bagaimana untuk menyeberangi Laut Teberau ini. Nah, saudara-saudara, situasi mereka situasi yang darurat. Situasi mereka kehabisan akal. Situasi mereka terjepit. Situasi mereka takut untuk mati. Sama dengan kita saat-saat ini. Tetapi Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan bagaimana keadaan umatnya. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Jadi Allah yang berfirman kepada Musa bahwa Allah yang berperang atas mereka, Allah menggenapi apa yang Dia katakan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi terjepit, situasi darurat seperti itu, jalan buntu, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Nah, di sanalah Tuhan akan bertindak. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Tuhan akan membuka jalannya? Dalam ayat 21 saya bacakan, saudaraku. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Allah berfirman kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Maka laut itu akan terbelah, laut itu akan kering, dan aku akan menyatakan kemuliaanku. Nah, setelah, saudaraku, beberapa proses percakapan, dalam ayat 21 itu, di sana Musa taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di sana Musa melakukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun sebenarnya, saudaraku, tidak masuk akal. Masa cuma mengulurkan tangan ke atas laut, laut bisa terbelah. Tetapi, saudaraku, ketaatan yang tidak masuk akal itu, ketaatan yang percaya itu mendatangkan mujizat bagi bangsa Israel. Itu membuka jalan yang buntu menjadi jalan yang luas. Sehingga Laut Teberau itu, saudaraku, terbuka dan mereka dapat berjalan dan diselamatkan Tuhan. Saudara-saudara,
Kalau ingin jalan bagimu terbuka, kalau ingin jalan yang engkau lalui pada saat ini terbuka, taatlah kepada firman. Taatlah kepada apa yang Tuhan katakan. Sekalipun memang tidak masuk akal di situasi seperti ini, bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita masih melakukan firman, memang tidak masuk akal. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara meresponi firman Tuhan, engkau tetap taat kepada Tuhan, di sana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizatnya bagi saya dan saudara. Jadi saudaraku, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu. Semalam-malaman Tuhan bekerja kepada bangsa Israel itu. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jadi saudaraku, ketaatan ini sangat penting di situasi yang darurat saat ini. Tetap pegang janji Tuhan, apapun keadaanmu saat ini. Yang kedua saudaraku, dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut dan berdirilah tetap. Saudara-saudara, dalam keadaan darurat seperti itu, siapa sih yang gak takut? Dalam keadaan terjepit seperti itu, siapa sih yang gak stres, gak takut? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdiri tetap. Artinya apa saudaraku? Walaupun keadaan mencekam, Musa mau mengatakan kepada bangsa itu, percaya saja, kamu jangan takut. Karena engkau akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Poin yang kedua ini saudaraku, ternyata benar. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu dapat membuka jalan yang buntu tadi. Kepercayaan kepada Tuhan itu saudaraku, itu dapat menyatakan kemuliaan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, poin yang kedua ini sangat penting. Jangan takut, berdirilah tetap. Saudara jangan mundur, saudara jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berperang atas kamu. Nah saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini, Dia buka jalan yang buntu, Dia sanggup membuka jalan. Bagaimanapun keadaannya, Dia Allah yang sanggup menyatakan kemuliaannya. Bangsa Israel, mereka menikmati keselamatan Tuhan. Itu semua karena Allah yang bekerja atas mereka. Terima kasih saudara. Inilah renungan firman Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang membuka jalan bagimu saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan firman-Mu. Berkati kami yang dengarkan. Kami percaya Engkau buka jalan bagi kami. Apapun keadaan kami, situasi kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.